Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah. Saya adalah mahasiswi jurusan Psikologi IAIN Batu Sangkar. Pada hari ini, saya ingin meminta bantuan saudari untuk membantu saya dalam memenuhi kebutuhan tugas akhir mata kuliah psikologi konseling saya. Dan pada hari ini, saya ingin mengetahui sedikit tentang permasalahan apa yang sedang saudari alami pada saat sekarang ini. Tetapi sebelum itu saya ingin meminta izin kepada saudari dahulu untuk merekam dan memvideokan kegiatan kita pada hari ini. Apakah saudari mengizinkan? Oke, boleh Kak. Baik, terima kasih ya. Ya. Dan apakah saudari sudah siap untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini? Siap Kak. Oke, jangan nervous ya. Ya. Oke. Sebelum itu saya ingin tahu apa sih masalah yang sedang saudari alami pada saat sekarang ini. Kayaknya masalah ekonomi sih Kak. Masalah ekonomi ya saudari. Boleh diceritakan saudari? Permasalahan ekonomi kami itu dimulai ketika ayah saya terserang penyakit stroke di tahun 2000 berapa ya kira-kira 2020 lalu lah kira-kira Kak. Terus dimana kejadian itu sangat berdampak buruk pada kehidupan kami sekeluarga karena ayah merupakan satu-satunya tulang punggung di keluarga kami. Ayah yang mencari nafkah, kemudian ayah yang berusaha untuk keluarganya gitu kan. Jadi ketika ayah dapat penyakit stroke itu, kendala utama yang kami hadapi ya masalah keuangan gitu Kak, ekonomi kami gitu. Itu yang paling berat sih Kak gitu. Apalagi sewaktu awal-awal ayah terkena stroke, duit nggak ada, biaya pengobatan ayah yang lumayan besar gitu kan, sehingga itu sangat susah dan sangat payah banget untuk dijalani gitu Kak. Itu mungkin Kak bagi keluarga kami. Oh, berarti udah 1 tahunan ya ayah sakit stroke? Iya, kira-kira udah 1 tahunan Kak ya. Kalau boleh tahu sebelumnya ayah saudari bekerja sebagai apa? Ayah dulu bekerja tuh sebagai supir travel Kak, supir travel. Kemudian muatannya tuh arah dari Padang Panjang ke Padang, terkadang ke Bukit Tinggi juga. Dan terkadang ayah juga membawa travel hingga keluar Sumbar gitu Kak. Itu pun jika ada yang menyewa atau yang meminta bantuan kepada ayah. Jika ada yang menyewa, maka ayahlah yang akan membawa mobil tersebut. Karena ayah sendiri tidak mau membiarkan orang lain membawa mobil itu. Soalnya kan kepribadian orang tuh beda-beda ya Kak ya. Jadi takutnya bagi ayah saya mobilnya aman-aman saja, setelah dipakai sama orang lain takutnya malah kenapa-kenapa, biaya lagi untuk perbaikan dan sebagainya gitu kan Kak. Itu makanya ayah nggak mau membiarkan orang lain membawa mobil tersebut gitu. Karena ayah takut mobil itu akan rusak dan sebagainya. Karena menurut ayah, biarlah mobil itu rusak di tangan kita daripada rusaknya di tangan orang lain. Nanti takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu Kak. Oh iya, bagus ya. Aku sih gimana ya, speechless loh dengar prinsip ayah kamu gitu kan. Iya Kak, aku pun gitu Kak. Berarti kalau begitu bagaimana dengan ibu saudari? Apa pekerjaan ibu saudari? Kalau ibu tuh cuman IRT biasa Kak. Ibu rumah tangga ya? Iya, ibu rumah tangga. Soalnya sesuai yang saya bilang tadi, ayah lah yang tulang punggung keluarga kami gitu kan Kak. Tetapi semenjak ayah sakit, semenjak ayah stroke, ibu juga mencari pekerjaan, membuka peluang pekerjaan, itu buka warung Kak. Jadi ibu buka warung kecil-kecilan di samping rumah gitu kan, dan uang dari warung itu yang kami gunakan untuk biaya kehidupan kami sekeluarga Kak. Jadi alhamdulillah dapat rezeki dari warung, kami gunakan untuk kehidupan sehari-hari gitu Kak. Kemudian kadang-kadang ibu juga mendapat bantuan dari keluarga gitu kan Kak. Tapi tahulah Kak gitu, kalau kita keluarga tuh dibantu alhamdulillah, nggak dibantu ya nggak apa-apa gitu Kak. Iya sih, betul sih. Berarti
pengobatan ayah dari biaya warung dan terkadang dibantu keluarga ya? Iya kak, tapi ya paling besar itu memang usaha kami emang warung sih kak gitu. Keluarga tuh paling cuman kurang sekian sedikit aja, baru dibantu sama keluarga gitu kak. Berarti nggak full ya? Enggak kak. Berarti dari hasil warung. Iya, soalnya kan saudara-saudara juga punya keluarga juga Iya. gitu kan. Nggak mungkin dia bantu kami 100% gitu. Betul sih, mana mungkin sih ya kan? Nah, iya kak. Ya gimana lah ngomongnya gitu ya. Sebelumnya masih boleh dilanjutkan kan? Boleh. Kalau saya boleh tahu, saudari anak keberapa? Saya anak kedua dari 4 bersaudara kak. 4 bersaudara. Ya, kami berempat kak. Wah banyak ya. Lumayan kak. Berarti punya kakak Punya kak 1 orang. perempuan, laki-laki? Perempuan Oh, kak. perempuan. Kalau adik di bawahnya? Ada kak, adik 1 laki-laki 1 perempuan. Oh, satu laki-laki, satu perempuan. Iya. Kakaknya udah bekerja? Kakak baru tamat kuliah kak. Apa tempat kuliah? Iya. Oh, berarti kuliah, kamu Kak. kuliah, kakak kuliah juga? Iya kak. Wah. Alhamdulillahnya kakak udah selesai kira-kira bulan Juni kemarin kak. Bulan Juni kemarin. Iya baru ya? selesai. Iya. Gitu kak. Jadi kalau aku masih penyelesaian studi aku kan kak. Oh, gitu. Kemudian 2 orang adik lagi, ada yang di SMK dan 1 lagi SMP kelas 2 kak. SMP kelas 2. Iya. Jadi ada SMP, SMK, kuliah dan baru tamat kuliah. Wah, butuh biaya banget loh. Banget kak, apalagi kelas 2 SMP, yang 1 kelas 3 SMK kak. Berarti pas tahun ayah kamu sakit, adik kamu PKL dong? Iya. Butuh PKL ya kan? Iya. Berarti kan jatuhnya kelas 2 SMK. Iya, yang kakak juga penyusunan skripsi kak. Wah, itu berat sih. Iya kak, makanya ketika ayah dapat musibah, kita kan nggak tahu musibah ya kak ya. Jadi ketika ayah dapat musibah itu, satu sisi kami mungkin ini cobaan juga gitu kan kak. Tapi kami yakin Allah tuh nggak akan kasih cobaan kepada hambanya kalau hambanya nggak kuat menawan itu gitu kak. Terus juga tau nggak sih kak, pada saat-saat kayak gitu tuh saya merasa saya tuh juga jadi beban loh bagi ibu gitu. Soalnya satu sisi ya kami, apalagi kami yang sekolah gitu kan kak, adik-adik sekolah, saya kuliah butuh biaya. Di satu sisi untuk mencari pekerjaan di saat kami yang masih menempuh pendidikan itu masih dikategorikan sangat susah Iya kak dong. gitu kan. Kakak aja yang udah tamat masih susah cari sana sini ngurus lamaran gitu kan kak. Dan juga tapi untungnya pada saat itu kampus saya memotong setengah dari biaya perkuliahan kak. Setengah? Iya, jadi karena antara bilang alhamdulillah sama nauzubillah ya kak pandemi Iya, covid iya. ini gitu kan. Jadi uang kuliah saya yang awalnya lumayan, alhamdulillah dapat potongan harga 50% kak karena pandemi. Jadi kami di rumah belajarnya daring kak. Jadi mungkin di satu sisi di saat kami atau saya pribadi kuliah di rumah itu bisa bantu ibu kak di warung. Jadi dagangan ibu kami start dari jam 4 subuh atau menjelang subuh lah kak. Kami udah mulai masak, kami udah bikin gorengan, kami udah buka warung gitu kan kak. Jadi terbantu juga sedikit banyaknya. Itu sih kak, alhamdulillahnya kalau kuliah di rumah gitu kan. Kemudian di posisi lain gitu, adik-adik juga bayar SPP kak. Oh iya. Ya kan SMK sekarang bayar SPP, SMP juga ada biaya per bulanannya gitu kak. Sekarang udah pakai SPP ya? Iya, jadi sesuai yang kakak bilang tadi, PKL juga, SPP juga, uang kuliah juga gitu kan. Dan juga biaya pengobatan ayah sih kak, yang juga menjadi prioritas bagi kami. Iya. Kalau boleh tahu berarti kakaknya pada saat itu belum mencari kerja kan? Belum kak, kakak masih penyusunan akhir kak, lagi skripsian. Berarti emang ya Emang terasa ya. semua kak. Jadi itu makanya kadang
suka sedih gitu kan Kak, tapi nggak boleh sedih sih. Harus kuat ya. Harus hidupnya Kakak ya. Tapi alhamdulillah ya, berarti Allah itu tidak sia-sia pada umatnya. Iya Kak, saya sangat bersyukur sih, walaupun posisinya ayah masih sakit, tapi masih ada yang mendapat bantu keluarga kami gitu. Selain keluarga jauh, family lain, masih ada usaha kami warung kecil-kecilan gitu. Alhamdulillah. Masih bisa aku bantu ibu, ada bantu ibu gitu Kak. Jadi mudah-mudahan dengan itu cukup lah Kak gitu. Berdoa aja kita Kak. Iya betul sekali loh, saudari, karena percayalah setiap ada tanjakan pasti ada penurunan. Betul. Iya Kak. Dan roda itu pasti akan berputar. Iya. Mungkin sekarang kita di atas, besoknya kita di bawah, atau sebaliknya, sekarang kita di bawah, besoknya kita di atas. Iya. Percayalah, semua itu akan baik-baik saja. Aku yakin sih Kak, kalau keadilan tuh pasti ada. Iya. Ya Kak. Jadi karena dulu bisa dibilang kami dari keluarga yang alhamdulillah kategori cukup ya Kak ya. Kadang ayah yang sebagai supir travel itu dalam seminggu itu kalau tiap harinya full, alhamdulillah kami ada rezeki lebih malahan gitu Kak. Bisa disisip untuk beli ini, sisip beli untuk itu. Jadi ketika Kakak bilang roda itu pasti putar, emang iya Kak. Mungkin Allah yakin kami itu dulu berkecukupan, alhamdulillah. Jadi sekarang Allah mencoba memutar sedikit. Semoga kembali lagi seperti semula Kak. Amin. Semoga kembali lagi ya. Iya amin Kak. Tapi aku berharap sih, walaupun ayah sakit, walaupun ekonomi kami tidak stabil, keluarga kami tetap seperti ini terus Kak. Iya. Semoga umur ayah kamu panjang. Amin ya Allah. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Sebelumnya kamu masih bisa dilanjutkan kegiatan kita ini? Gak apa-apa Kak. Apa ya? Ya. Sedikit ya. Sedikit Sedikit Kak. lagi kok. Gak apa-apa. Tapi kalau kamu mau nangis kan biasa lah kalau kita lagi cerita-cerita gitu. Gak apa-apa kok. Iya Kak. Tapi saya merasa bersalah loh buat kamu sedih ngomongnya, gimana ya? Ya maaf gitu. Gak apa-apa sih Kak. Di satu sisi kayak kakak nanya kayak gitu tuh, saya cerita plong juga rasanya Kak gitu. Sama ini kalau cerita ke ibu takutnya jadi pikiran. Tambah membebani Iya, nanti nanti takutnya. ibunya mikir saya gimana. Cerita ke kakak lagi sibuk cari kerja gitu kan. Ada adik ya gimana gitu Kak. Jadi Iya. nggak apa-apa. Gak apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Cuman di satu sisi cuman agak sedikit sedih aja sih Kak. Karena ingat sih gimana perjuangan ibu biayain kami bertiga yang masih sekolah gitu kan Kak, masih pendidikan. Gimana susahnya ibu tuh memenuhi kebutuhan kami, memenuhi pengobatan ayah gitu kan Kak. Tapi pada saat itu saya pribadi nggak bisa berbuat banyak. Sesuai yang saya bilang ke kakak tadi kan, nggak bisa berbuat banyak. Saya hanya bisa nangis kan cewek ya Kak. Iya, saya tahu kok. Iya, jadi kadang saya juga nolong ketika ibu jualan, saya yang nolong jaga ayah. Namun ketika ibu yang jaga ayah, saya nolong ibu di warung gitu kan Kak. Setidaknya dengan begitu pekerjaan rumah bisa saya selesaikan, warung bisa terjalankan gitu kan Kak. Soalnya kalau nggak buka warung nggak ada duit Kak. Iya Kak, makanya gitu. Tapi saya juga belum bisa bantu ibu dalam masalah keuangan gitu kan Kak. Itu sih yang buat kamu sedih. Iya. Enggak, kalau kamu tapi tanpa kamu ketahui loh, kamu itu udah sangat membantu. Semoga Kak. Amin. Iya, kayak kan kamu bilang tadi kalau misalnya ketika ibu yang menjaga warung, kamu menjaga ayah. Iya. Kan kamu udah membantu dalam menjaga ayah. Begitupun sebenarnya jika ibu kamu yang menjaga ayah,
kamu menjaga warung. Itu Iya. membantu loh. Kayak membersihkan rumah, mencuci piring. Itu udah sangat membantu loh. Jangan berpikir netting mulu gitu kan. Iya kak. Oh, jangan sedih. Jangan sedih, nggak apa-apa sih. Oh, aku sedih loh ada kamu nangis. Aduh, maaf ya udah bikin kamu nangis. Ya, gitu. Aduh, aku sedih loh. Percaya deh, semua itu akan berlalu. Dan kamu membantu ibu kamu banget loh. Nggak jadi beban kok, percaya deh. Makasih kak. Iya, sama-sama. Aduh, tenang ya. Udah tenang? Maaf Oh, kak. nggak apa-apa kok. Jadi baper kak. Aduh, nggak apa-apa sih. Santai, nggak apa, tenangin dulu deh. Kita santai aja sih, nggak keburu waktu kok. Iya kak. Tenangin dulu, nggak apa-apa. Sudah? Aman. Aman? Kuat. Oke, kamu mesti kuat dong. Udah jalanin udah lama kok, masa nggak kuat? Buktinya kamu bisa loh sampai sekarang. Iya kak. Berarti sama ini kamu berpikiran buruk kalau kamu nggak membantu ibu kamu, malah kamu udah membantu loh. Iya kak. Cuman kan nggak bisa bantu secara ekonomi. Ya namanya masih kuliah, ya gimana? Kalau udah mencari pekerjaan kan lumayan lah. Dan tadi kamu bilang kan, sedangkan kakak kamu aja belum dapat, udah tamat loh. Apalagi kita yang masih kuliah, jadi nggak usah berpikir netting begitu. Oke? Iya kak. Positive thinking, oke? Oke, aman kan? Aman. Oke. Kalau masih belum tenang, tenangin aja, reflectin aja dulu. Aman. Aman. Aman? Aman. Oke. Berarti udah boleh saya lanjutin dong. Boleh. Sebelumnya kan kita lanjut nih, beralih dari masalah permasalahan keluarga. Saya mau nanya dong, kalau kan pasti ada apa ya, dampak yang ditimbulkan dari karena ayah sakit gitu kan, kecuali ekonomi. Bagaimana dengan circle pertemanan kamu atau pergaulan gitu? Pasti kak. Pasti berubah banget. Berubah ya? Iya. Iya berubah kak. Oh, Soalnya pandangan orang tuh kan berbeda-beda gimana gitu ya. kan kak. Dulu ketika kita jadi A, pandangan orang B. Namun ketika jadi B, orang tuh pasti akan nggak sesuai ekspektasi gue loh gitu. Oh. Jadi ya gitu. Ya kayak dicampakkan ya, atau hilang atau gimana Iya sih? itu Oh, di gitu. tempatnya. Oh, hilang. Satu persatu mereka susah dihubungi, nggak bisa bareng lagi. Soalnya kan aku juga nggak bisa yang dulunya kami bisa, mungkin ya kayak mungkin setelah pulang kuliah bisa ke pasar, duduk dulu gitu kan. Sekarang kan aku memang harus pulang gitu kan. Betul. Jadi mungkin di satu sisi teman-teman nggak bisa nerima aku yang kayak gitu. Berarti temannya mau senang aja dong. Iya gitu. Oke. Mbak, tadi kamu bilang temannya kayak udah menghilang. Menghilang gimana sih? Menghilang kayak gini kak. Ya biasanya tuh apa-apa pasti, guys kita kesini ya, guys kita beli ini ya, gitu kan kak. Jadi cuman sekarang ketika aku bilang guys kita gitu ya, ih maaf aku ini aku ini. Kemudian setelah beberapa saat mereka bikin story deh bareng-bareng gitu kak sama aku. Wah, Jadi itu kayak sedih. iya kayak emang dikucilkan nggak sih kak? Atau gimana sih? Atau juga sih? Ya, Bodoh lah. ya, ya gimana ya? Itulah kayak gimana ya? Ya, Atau emang kodratnya gitu ya kak? atau bisa jadi ya emang teman Yang- itu kayaknya Yang selevel bisa barengan, yang nggak level nggak barengan. mungkin kayak gitu. Mungkin ya. Emang kebanyakan teman kayak gitu, tapi kalau sahabat sih jarang ada kayak sih, gitu. jarang sih. Ada sih sahabat aku dari dulu sampai sekarang yang masih always dekat gitu kak. Ya cuman
itu nggak kategori teman aku gitu. Sahabat ya. Sahabat ya, keluarga jadinya. Keluarga. Ada keluarga jauh. Berarti dia selalu ada dong. Iya, Nggak dia yang bilang, kadang temenin aku dong ke pasar beli obat ayah. Soalnya kan nggak ada kendaraan juga kan kak. oh gitu. Kalau pakai angkutan umum kan susah kan. Jadi kadang dia yang, oh yaudah ayo kapan jam berapa? Ayo siap, ayo. Nah gitu. Oh, berarti Dia yang go aja gitu ya. Go. Temenin dong ini. Udah. Kadang dia juga nanya, lu udah makan ini ya gitu. Gue lagi di pasar mau dibeliin nggak gitu. Oh, baik Alhamdulillah dong. ada satu yang kayak gitu. Cuman yang lainnya yang sedih sih kak. Tapi itu kan yang lain teman, bukan Iya, sahabat. bukan sahabat. Oh iya, Kak. kalau berarti ada perubahan dong Iya kak. dari Perubahan. masalah pertemanan ini. Iya soalnya kan dulu tuh mungkin saya tuh biasa dipanggil orang hayuk gitu kan. Si hayuk kayak hayuk gitu kan. gitu ya. Jadi ketika saat ini mereka yang kayak sini ya nggak bisa, ya maaf nggak bisa, ya next time, kan aku bilangnya gitu kan kak. Jadi mungkin gara-gara itu juga gitu kan, yang biasanya bareng gitu, jadi nggak bareng lagi gitu kak. Soalnya kesibukan kami pasti udah beda-beda. Teman-teman mungkin masih sibuk dengan huru hara. Kalau aku udah mikir, gue kalau nggak jaga warung nggak dapat duit loh gitu. Oh iya. Makanya kak itu ya udah, kalau nggak itu nanti ada SPP-nya gimana? Terus obat ayah gimana? Gitu kak. Oh, berarti udah jauh pikirannya. Iya lumayan kak, mungkin terasa juga ya kayak gara-gara itu. Pendewasaan ya. Pendewasaan diri juga gitu. Kalau gitu sih saya juga pernah loh kalau kita masa pertemanan ini pasti ada masalah lah ya. Waktu itu saya juga udah pernah masalah dan ada salah satu saudara saya bilang gini, kalau kita semakin dewasa, circle pertemanan kita itu semakin sempit. Iya sih, setuju sih. Dan di sana kita bisa lihat yang mana yang teman, yang mana yang pura-pura teman, kayak fake friend gitu. Iya. Kamu tahu kan fake friends? Tahu sih. Yang di depan kita, di belakang kita, dasar. Iya kan ya. Iya, oke paham. Kayak bisa dibilang buka dua mungkin ya. Gitu. Soalnya gini, kadang kita ya kalau fake friends itu ketika kita susah dia nggak ada. Ya. Ngerasain kita senang, dia datang lagi. Nomor satu bahan datangnya. Iya, Aku juga pernah tuh ngerasain kayak gitu. Iya. Semua orang rasanya pernah sih yang ngerasain ya gimana ya, kayak teman menghilang. Ya itu tuh emang udah risiko kali ya, dari perubahan yang akan terjadi dari kita gitu kan. Mungkin kayak kodratnya juga kali ya kak ya. Ketika memang kita terkena musibah, terkena masalah, mungkin memang melalui itu juga Allah tunjukkan mana yang orang-orang yang benar-benar teman kita, mana orang-orang yang lawan berlagak teman. Lawan berlagak teman. Aduh, itu boleh juga tuh kata-katanya. Itulah. Kayaknya itu tuh hal yang emang lumrah nggak sih kak? Lumrah sih. Dia atau cuma aku aja yang ngerasa Enggak kok, gitu. aku juga tenang, gak kamu sendirian. Biasanya kadang suka lihat teman-teman yang main happy kayak, aku yang salah nggak sih gitu kan, aku yang ada masalah nggak sih gitu, kenapa dia masih aman sih tanpa aku gitu. Kenapa dia menjauh gitu ya? Kenapa dia menjauh, kenapa dia itu, padahal aku nggak rasa, aku nggak gitu kan, tapi kan aku nggak tahu, aku nggak bisa nilai orang kok. Persepsi orang berbeda-beda. Iya, ya. kita nggak bisa mengubah mindset orang gitu. Soalnya orang yang menyukai kita pasti akan melihat kebaikan kita, dan orang yang tidak menyukai kita pasti akan mencari kesalahan kita. Ya, ini kayaknya kamu yang kasih solusi ke saya, bukan saya yang kasih solusi ke kamu. Tapi kayak sharing gitu jadi apa ya kak? Jadi saya pribadi pun nggak tertekan jadinya gitu kan. Lepas jadinya gitu. Jadi seakan-akan bahagia gitu. Dan saya banyak loh belajar dari kamu. Enggak kok, enggak juga. Kan kakak yang kalau kakak nggak ngajak aku cerita pasti aku nggak. Tapi saya menggali-gali dong kok. Aku anaknya emang gitu kak. Suka cerita.
congkel, beda ada semua kak. kayak dikunci gitu, Iya. buka gitu ya. Iya kan soalnya kakak nanyanya juga kayak apa ya, kayak deep banget nih. Oh, Kan. deep. Kalau orang cuma nanya, lo gimana kabarnya? Ah, udah makan. Ah, udah gitu aja. Oh, kakak kan Iya, suka. maaf loh. Iya kak, rasa suka. Oke, sekarang kita kan udah membahas nih. Mm-mm. Jadi permasalahannya udah plong nggak rasanya? Udah alhamdulillah. Udah Plong plong banget. Ya. Alhamdulillah dong. Berarti Iya, alhamdulillah. berhasil dong aku ngupas ya. Bisa kali ya kalian. Kalau gitu apa ya? Ngasih solusi aku nggak bisa. Karena kamu udah ngasih solusi juga ke aku. Kamu udah secara tidak langsung loh. Kamu udah memberikan solusi sendiri bagi dirimu sendiri. Kadang yang diucapkan tuh lebih baik daripada, lebih bisa kita mengucapkannya daripada melakukannya Kak. Iya betul, betul Mungkin sekali. kita bisa bilang Allah harus gini lah, harus gitu lah, harus gini lah, harus gitu. Tapi ketika dijalani nggak bisa Kak. Iya, tapi malah kita sendiri nggak bisa Iya ngejalaninnya. masih kayak kok gue lemah banget sih gitu. Iya. Kak gue gini sih gitu. Padahal kan itu perasaan aja. Ya, mungkin sih mungkin Kak. Berarti kan kamu udah plong dan juga rasanya saya udah banyak dapat pelajaran loh dari kamu. Kayak ya sabar dalam menjalani suatu hal dan mungkin saya ngasih solusi sedikit deh ke kamu. Boleh Kak. Jangan bernegatif thinking terus gitu. Iya sih kita ya kadang kita merasa kita jadi kayak ya aku gini ya tapi ambil sisi positifnya deh. Iya. Oke, Siap. ya mungkin kita sama-sama belajar ya. Iya. Aku belajar dari kamu, mungkin aku bisa memberikan solusi bagi kamu. Dan aku mungkin. lebih banyak belajar dari kakak. Apa sih belajarnya? Iya, cengkel-cengkelnya kak. Aku cuma kali doang loh. Ya sih, apa sih kan? Ya aku inginnya kamu ya santai, bebas, lepas semua masalahnya. Gitu sih aku pengen ya. Ya, makasih ya kak udah bantu. Sama-sama loh. Kamu udah bantu aku juga loh. Iya kak. BTW udah masih ada nggak yang mau dibicarain atau masih ada nggak yang mau disampaikan gitu? Atau ada kritik saran nggak untuk aku? Enggak sih kak, nggak ada sih kayaknya udah Plong. plong. Udah plong. Dan rasanya udah kayak cerita sama orang yang tepat sih. Udah tepat aja nih. Udah tepat aja kayaknya soalnya ya pas cerita sama kakak tuh kayak gitu. Makasih loh. Makasih kak. Sama-sama kak. Aku merasa gimana ya? Aduh tersanjung deh. Biasa aja sih. Makasih loh. Berarti udah lepaskan semuanya. Udah clear. Udah insyaallah. Nanti kalau masih ada yang mau dibicarain boleh kok. Siap. Oke? Oke. Kalau begitu Nomor kakak bisa ya. Nanti saya kalau begitu boleh nggak kakak tutup? Oh boleh kak. Boleh kan? Gimana? Kalau begitu sebelumnya kakak ucapin terima kasih karena kamu udah mau menyampaikan permasalahan yang sedang kamu alami, dan saya berharap kamu bisa menjadi lebih baik, lebih sabar, dan percaya kamu nggak jadi beban kok. Amin. Semoga kak. Iya. Roda itu pasti berputar lagi kok. Percaya deh, mobil itu berputar. Iya kak. Oke? Iya kak. Nah, kalau begitu saya tutup. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih ya. wabarakatuh. Makasih banget loh. Kak.